pada saat dan dijauhkan dari penyakit COVID-19. Video pembelajaran ini dibuat dengan tim kelas 8 SMP 1 Padang Panjang, yaitu Ibu Desudelia dan Ibu Nafini. Semoga kalian paham dan selamat menyaksikan. Jadi terkait dengan koordinat kartesius, di mana untuk membahas koordinat kartesius ini akan dibagi dari beberapa pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas dua tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, peserta didik mampu menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Insya Allah setelah kalian memperhatikan video ini dengan baik, kalian bisa memahami dua tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, kegiatan 2.1, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita baca terlebih dahulu. Istilah Kartesius dibaca Kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf negara Prancis yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang tegak lurus antara satu dengan yang lain. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat, diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yakni sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Nah, untuk kegiatan 2.1, perhatikan gambar di samping. Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A sampai G dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita coba untuk membahas 3 titik terlebih dahulu, A, B, dan C. Untuk yang lainnya, kalian buktikan sendiri sebagai pelajaran. Nah, yang pertama yaitu titik A. Nah, kita hitung berapa jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, kita hitung apakah dari manakah dapat 3-nya? 1, 2, 3. Maka 3 satuan. Sedangkan terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Memiliki jarak 6 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan sehingga titik A memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan 6 satuan terhadap sumbu X. Kita lanjutkan. Titik B. 1, 2, 3, 4. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4. 4 satuan terhadap sumbu Y. Kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4 terhadap sumbu X. Maka titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Kita lanjutkan. Titik C. Kita hitung seperti biasa. Terhadap sumbu Y 4 satuan dan sumbu X 1, 2, 3 satuan, sehingga titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X. Semoga kalian bisa mengukur jarak terhadap
posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ini. Jika kalian belum mengerti, boleh tanyakan langsung kepada Bapak. Kita lanjutkan. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada titik A sampai H. Nah, koordinat titik A 2,6. Bapak akan membahas beberapa titik. Titik lainnya kalian pelajari sebagai tambahan kalian pemahaman. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk titik terlebih dahulu kita bahas titik A. Kenapa memiliki jarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, seperti tadi pada saat sebelumnya Bapak gambar seperti ini. Kalian lihat ada 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, kita lanjutkan titik B. Kita hitung seperti sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan terhadap sumbu Y. Satuannya Bapak pendekkan aja jadi STN supaya lebih cepat. Kita lanjutkan ke titik C. 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu X. Dan terhadap sumbu Y-nya 1, 2, 3, dan 4. 4 satuan terhadap sumbu Y. 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Titik-titik lainnya boleh kalian kerjakan, kalian salin ke catatan kalian. Kita lanjutkan. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1, di mana koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai positif. Kuadran 2, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Sedangkan koordinat ketiga, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai negatif. Dan kuadran 4, koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai negatif. Nah, supaya lebih pahamnya, kalian tentang kuadran, di sini disajikan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1 itu ada titik Q, di mana Q memiliki koordinat 2,3, di mana koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya 3. Maka X-nya bernilai positif dan Y bernilai positif. Maka titik Q berada di kuadran 1. Sedangkan titik P memiliki koordinat negatif 2 dan 1, di mana X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Maka titik P berada di kuadran 2. Nah, kalian dapat pahami mengenai kuadran ini. Cukup kalian pahami apa maksud dari kuadran 1, 2, 3, dan 4.
Di sini sudah dituliskan juga letak dari kuadran 1, letak dari kuadran 2, letak dari kuadran 3, dan letak dari kuadran 4. Karena X dan Y membagi kartesius menjadi 4 sisi. Sehingga kalian dapat mudah membedakan mana kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tapi kalian juga harus ingat nilai kuadran 1 X-nya positif, dan koordinat Y-nya bernilai positif. Begitu juga dengan kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yakni kegiatan 2.2, posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu A, B. Pada kegiatan 2.2, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B disajikan gambar denah perkemahan yang bisa dapat kalian lihat lebih jelas atau kalian dapat lihat di buku kalian. Gambar denah perkemahan. Di sini ada pos utama, perumahan, dan banyak lainnya. Kita akan mengukur posisi titik asal dan posisi titik tertentu. Ada tabel tentang posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Supaya kalian lebih paham, akan Bapak contohkan beberapa tempat terhadap posisi tempat yang lainnya. Ada beberapa Bapak contohkan, semoga kalian paham. Perhatikan dengan baik-baik. Pada tabel ini Bapak akan coret sedikit sehingga kalian dapat jelas memahaminya. Oke. Kita akan tentukan perumahan posisi tempat terhadap pos utama. Kita lihat di mana letak perumahan dan letak pos utama. Kalian ingat, patokan utama kalian menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, tempat perumahan, posisi tempat terhadap pos utama. Jadi, kita harus bergerak dari pos utama. Nah, kita hitung 6 satuan ke kanan. Kita ingat, ke kanan bernilai positif. Nah, kalian harus ingat, ke kanan bernilai positif. Lalu kita lanjutkan ke atas, 5 satuan ke atas. Nah, ke atas bernilai positif. Sehingga tempat perumahan, posisi tempat terhadap pos utama bernilai 6,5, di mana keterangannya 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, di mana ke kanan bernilai positif dan ke atas bernilai positif.
Kita lanjutkan. Posisi pemakaman terhadap pos utama. Kita ingat awalannya atau patokannya adalah pos utama. Kita bergerak dari pos utama, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 satuan ke kiri. Tadi ke kanan positif, maka ke kiri bernilai negatif. Nah, maka 5 satuan ke kiri maka negatif 5. Dan 2 satuan ke bawah, maka ke atas tadi positif, maka lawannya ke bawah bernilai negatif. Sehingga posisi tempat pemakaman terhadap posisi tempat pos utama bernilai 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah, maka negatif 5 dan negatif 2 atau negatif 5, negatif 2. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, di mana pemakaman terhadap kolam. Kalian ingat pemakaman terhadap kolam. Di sini pemakaman, di sebelahnya geser sedikit ada kolam. Jadi kita hitung 1, 2 satuan ke kiri. Kita lanjutkan. Nah, karena ke kiri, maka kita ingat nilai kiri bernilai negatif. Maka naik ke atas. Nah, kita ingat atas adalah bernilai positif. Maka 1 satuan ke atas bernilai 1 atau positif 1. Sehingga posisi pemakaman terhadap kolam adalah 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Maka nilainya adalah negatif 2,1. Demikian kegiatan 2.1 dan 2.2 pada pertemuan pertama ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.